Dari epiden-epiden itu nanti kita akan antar ke gubernur, tentunya melalui persetujuan PPK atau bupati. Kita lihat angka bullying dan perundungan dan bully, nikah dini, ya. Kan yang jadi korban siapa? Perempuan. Saya kira nanti Dinas P3A ini tidak hanya berurusan dengan urusan bully, nikah dini dan lain-lain, tetapi bagaimana menyiapkan perempuan itu supaya memiliki akses publik yang lebih luas. Bagaimana menyelamatkan generasi gitu atau menyelamatkan kondisinya. Karena kalau anak yang di bawah usia itu menikah itu pasti ada pengaruh-pengaruh secara psikologis ataupun secara fisik, kesehatan fisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai kita bertemu lagi di dalam kegiatan talk show tentang diseminasi draft naskah akademik pembentukan Dinas P3A yang diselenggarakan oleh Advokasi Berpikiran bekerjasama dengan AWO Internasional. Baik, ini temanya ini yang kelima ya. Ini adalah talk show kelima dalam upaya mempercepat atau menghadirkan, membentuk dinas OPD baru ini. Di mana sejak awal ADGMI memang fokus terhadap upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu sebelumnya juga kita ketahui sudah terbentuk UPPD-PPA juga yang kurang lebih sama lah prosesnya ya, bersinergi dengan pemerintah dan NGO dan akademisi. Nah, ternyata dalam perjalanannya UPPD-PPA dirasa kurang bertaji karena dia hanya, mohon maaf, dari awal juga Ibu Kepala tadi mengatakan saya hanya teknis, kebijakan tidak ada. Jadi sudah diutarakan soal itu. Nah, sehingga bagaimana kemudian ada OPD yang lebih kuat, yang menunjukkan kekuatannya, sehingga dibutuhkanlah pembentukan dinas P3A ini. Jika sebelumnya kita berbicara mengenai bagaimana urgensinya, bagaimana kesiapan, dan bagaimana semua pihak bisa mendorong, jadi ada secara konvergensi begitu, bisa mendorong dinas ini terbentuk, bahwa kita sepakat ini penting dan terbentuk, maka pada tahapannya kemudian ada naskah akademik. Nah, pada talk show kali ini kita akan mencoba memberitahukan tentang sejauh mana, atau mencoba membicarakan sejauh mana naskah akademik ini sudah dikerjakan. Jadi untuk informasi, naskah akademik ini sudah dikerjakan oleh tim ya, yang SK-nya sudah dibentuk oleh Bupati. Untuk talk show kali ini kita akan bersama-sama membahasnya bersama sejumlah narasumber kita yang alhamdulillah terlihat sehat dan nampak muda pada sore hari ini. Pertama ada Bapak Lalu Yudi Prihadi dari bagian organisasi Setda Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih banyak Bang Yudi, sampai Abang, kita ketemu lagi. Kemudian selanjutnya kita kehadiran Kepala Pusat Kajian Gender Universitas Hamzah Wadi. Ini dosen saya. Dulu beliau adalah dosen yang dikenal tidak hanya jarang atau tampangnya menarik, tetapi ilmunya juga menarik. Ada dua hal. Dr. Hirjanati, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Dokter. Selanjutnya kita juga kehadiran himpunan psikolog NTB. Jadi ada Bang Muhammad Aminullah.
Terima kasih banyak, salam kenal Bang Amin. Dan terakhir yang keempat, Kepala UPTD PPA Ibu Diah Puji Yuwana. Terima kasih banyak. Baik, saya langsung saja ini ke Bang Yudi. Bang, sudah sampai mana ini naskah ini? Saya dengar-dengar sudah siap begitu. Ini sampai mana naskah ini dan apakah sudah final memang? Tidak ada revisi lagi? Pertama saya ceritakan dulu kronologisnya. Inisiasi pembentukan dinas baru ini atau dinas PPPA ini ada inisiasi dari pihak ADBMI bersama dinas DP3KB saat ini. Nah, jadi pada saat itu kami sebagai undangan ya waktu itu akhirnya kami menyampaikan mekanisme bagaimana proses terbentuknya suatu perangkat daerah baru. Yang pertama, kita harus memperoleh rekomendasi dari gubernur sebagai perwakilan pusat atau sebagai perwakilan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, tentunya untuk memperoleh rekomendasi itu kita harus mempersiapkan berkas-berkas dokumen-dokumennya. Salah satunya adalah dokumennya adalah naskah akademik. Naskah akademik itu kemudian kami coba untuk susun di bagian organisasi. Alhamdulillah sudah jadi berupa draft yang kemudian dilanjutkan oleh dinas DP3KB itu sendiri untuk mengisi ada variabel-variabel yang memang isinya adalah dapur mereka, bukan dapur kami gitu kan. Jadi itu kami serahkan, mereka lengkapi. Nah, alhamdulillah itu sudah terisi. Tinggal sekarang yang kita ingin kejar adalah bagaimana data itu memiliki evidence bahwa angka-angka yang disebutkan atau variabel-variabel yang disebutkan di dalamnya itu ada evidence-nya, buktinya. Karena itu merupakan syarat yang sudah tercantum di PP 18 tahun 2016. Nah, dari eviden-eviden itu nanti kita akan antar ke gubernur. Tentunya melalui persetujuan PPK atau bupati. Nah, mekanismenya selanjutnya setelah naskah akademik itu jadi kan saat ini harus diserahkan kepada bupati untuk Posisinya sekarang ada di dinas DP3KB ya. Karena itu include dengan data-data pendukung untuk kita ajukan kepada gubernur. Nah, saat ini kami kan di bagian organisasi adalah perpanjangan tangan dari sekretaris daerah. Tentunya disposisi itu nanti kemungkinan akan turun kepada sekretaris daerah yang kemudian dilanjutkan kepada kami disposisi tersebut. Nah, saat ini kami menunggu itu. Masih belum ada. Nah, kalau dimasukkan itu di DP3KB, jadi kami hanya tinggal menunggu disposisi saja. ada batas waktu tidak? Artinya kalau kita mengejar tahun ini, maka ada batas waktu untuk segera dia masuk ke bagian organisasi. Kalau batas waktu tidak ada, semua tergantung urgensi dari pembentukan dinas itu sendiri. Kita membungkusnya seperti apa kan? Yang namanya kita sebagai birokrasi adalah framing gitu kan, sebuah framing yang memang kalau kita melihat urgensinya, kalau urgensinya itu tingkat urgensinya dilihat dari dinas itu sendiri. Bagaimana itu harus segera terbentuk, bagaimananya itu di kami, kenapanya itu di P3KB. Jadi terima kasih banyak. Jadi sementara ya itu dulu yang bisa kita ini dari bagian organisasi. Nah, sekarang kita langsung ke naskahnya nih. Ini yang paling penting ini, Pak Dokter. Di sini di draft yang saya dapatkan dari ADBMI ini ada 5 bab. Kemudian mungkin Pak Dokter sudah membacanya, mohon maaf. Sudah. Mungkin kita seperti apa pandangan umum saja dulu mengenai naskah akademik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber,
terima kasih sudah diundang untuk yang kesekian kalinya. Jadi cukup maraton dan ya tapi kalau maraton panjang. Saya mulai dari ujung pembicaraan Pak Kepala Bidang itu soal urgensi dari kehadiran dinas PPA. Jadi saya kesimpulan saja kalau membicarakan urgensi. Jadi saya akan mengatakan ini strategis dan penting. Jadi sangat urgent. Kenapa ini sangat strategis dan penting? Bahasa lain itu kalau dipadukan menjadi sangat urgent gitu. Urgensinya itu tinggi. Ini soal keadilan. Ini soal keadilan. Kalau dari sisi empirik sekarang kita lihat statistik gitu ya. Statistik sensus 2020 misalnya. Penduduk Lombok Timur perempuan itu 1,2 juta sekian. Ya, per 2020. Itu hampir 2 kali lipat dari jumlah laki-laki. Ini kan representasi strukturalnya. Jadi ini soal keadilan kalau saya. Oke. Yang kedua, ini juga menjadi bagian dari kebutuhan analisis di dokumen. Jadi sehingga pikiran ini bisa menjadi tambahan analisis atau bahkan data tambahan secara empirik. Itu satu hal. Jadi dari sisi sistematika, substansi itu sudah representatif. Tapi analisis ini kan pakai satu metodologi, apa namanya metodologinya, nanti yang di tengah jalan data itu bisa masuk lagi. Yang pakai metodologi yang membolehkan ada kemungkinan data tambahan itu bisa masuk, paling tidak nanti dia menjadi bagian analisis. Satu, jadi soal keadilan, ini soal prinsip. Lalu empirik yang lain yang perlu dicermati juga, kenapa ini menjadi urgent dan penting, ya. Acuan legal formalnya kan sudah jelas, ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ada peraturan daerahnya gitu ya, ada peraturan keputusan gubernur dan lain-lain. Nah, lalu ketika masuk di kabupaten kota, ada satu konteks ketatanegaraan yang namanya otonomi daerah. Jadi saya kira bupati dalam hal ini kan bisa menggunakan kewenangan itu, dan itu tidak menyalahi, dan ada payung hukumnya. Kenapa tidak menyalahi? Karena ada payung hukumnya. Jadi kalau saya bicara bisa, itu kan berarti ada kemauan politik. Ada kemauan politik berdasarkan prinsip keadilan tadi. Data menunjukkan angka perempuan itu hampir 2 kali lipat jumlah laki-laki di Lombok Timur. Tanpa membedakan usia dan lain-lain ya, tetapi jumlah secara keseluruhan. Angka yang kedua, kita lihat angka bullying dan perundungan dan bully, nikah dini, ya. Kan yang jadi korban siapa? Perempuan, gitu ya, perempuan. Lalu yang berikutnya praktek-praktek akses yang lain misalnya. Sekarang kita heboh secara politik, parpol harus memenuhi target 30%. Ini kan urusan pemberdayaan. Saya kira nanti Dinas P3A ini tidak hanya berurusan dengan urusan bully, nikah dini dan lain-lain, tetapi bagaimana menyiapkan perempuan itu supaya memiliki akses publik yang lebih luas. Itu kebutuhannya di situ. Jadi kalau misalnya sekarang ada dinas terkait yang ditumpang-tumpangkan, ada kendala nanti di prosesnya itu. Kalau misalnya ibu dia sekarang masih secara teknis di UPT, kan ibu terkendala dengan kendala struktural koordinatif. Paling nanti semua berpikir eselonnya itu nggak level gitu. Jadi koordinasinya nggak jalan. Sementara dinas akademik mengatakan salah satu tujuannya itu adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi secara struktural itu nggak akan jalan kalau dia selevel. Ini kan kita bicara status quo, ini di struktural, mohon maaf. Nanti ibu dia golongan berapa, eselon berapa, UPT-nya kan mikir-mikir kepala dinas yang eselon 2 kan begitu. Ini ganjalan struktural dalam fungsi koordinasi. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, kita juga perlu berpikir komparatif global. Jadi Malaysia saja misalnya yang terbaru kemarin, begitu saya dengar pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim,
salah satu menteri yang strategis itu adalah Menteri Penguatan Perempuan. Apalah nama mereka di situ bahasa Melayunya gitu. Nah, itu yang harus diterjemahkan. Tentu saya tidak mengacu kepada bahwa urusan-urusan kemanusiaan yang berhubungan dengan kesetaraan ini harus mereferensi Malaysia atau negara Asia Tenggara yang lain misalnya, atau konteks global di Eropa dan Amerika, Australia, atau Timur Tengah misalnya. Tentu tidak, ini kebutuhan lokal kita yang secara legal formal itu sudah diatur. Konteks empiriknya itu sudah jelas bahwa ini memang sangat dibutuhkan. Dan saya kira naskah akademik ini salah satu agenda untuk itu yang bisa meyakinkan semua pihak bahwa ini sangat rasional, sangat akademis untuk bisa dibentuk ini. Terakhir saya akan mengatakan, menyinggung soal kemauan politik, saya kira kembali kepada kemauan politik para pihak yang memang bertanggung jawab untuk maksud itu. Soal lalu ada pikiran tumpang tindih pekerjaan, kita kan belum punya ini, kita masih masih melihat kondisi hari ini, tapi kita tidak melihat perkembangan-perkembangan di dalam perencanaan ke depan terkait dengan data yang ada hari ini. Angka bully berapa, perundungan berapa, bully perundungan sama ya. Lalu berikutnya nikah dini berapa. Itu yang terdata, Bu. Yang tidak terdata dengan berbagai alasan sosio-emosional itu banyak sekali. Nikah dini, terus berikutnya akses terhadap macam-macam. Itu perempuan menjadi sangat permasalahan. Belum lagi persoalan-persoalan status quo secara kultural, sosial kita. Banyak sekali persoalan. Intinya saya akan mengatakan bahwa urgen dan penting. Lalu berikutnya strategi. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkaya naskah akademik ini? Kalau tadi ada beberapa poin ya, tapi kita juga melihat kan seperti misalnya ada IPG, kemudian indeks pembangunan gender ya, kemudian data-data yang tadi, apakah ada penelitian-penelitian atau sumber-sumber data memang yang bisa memperkuat naskah ini begitu? Atau mungkin ternyata memang itu persoalannya. Nah, ini persoalan untuk memperkuat bahwa kita mengatakan ini penting pada pemerintah. Kalau saya melihatnya itu dari sisi teks ya, naskah akademik, ini persoalan ketajaman analisis saja. Bagaimana, karena kan tugasnya naskah akademik ini kan sebagai instrumen untuk meyakinkan para pihak kan. Bagaimana para pihak itu betul-betul yakin dengan rasionalisasi yang kita buat. Rasionalisasi itu adalah satu konteks di mana hasil pemikiran, hasil reduksi antara data dengan konsep yang kita bangun, yang kita pakai melandasinya. Ketika terjadi analisis, jadilah dia satu proposisi ya. Proposisi itulah yang kita sebut dengan rasionalisasi. Jadi saya kira ini sudah bagus sekali. Jadi kalau mau butuhkan data tambahan tidak harus menjadi data yang harus dikaji, harus dikumpulkan ulang. Cukup saja dengan menyebutnya nanti di sitiran tertentu di analisisnya itu sudah bisa menjadi bagian dari analisis. Jadi kalau ini mungkin lebih cocok grounded ya, grounded saja dipakai gitu, karena grounded itu akan membuat kita ada peluang untuk kira-kira kalau ada sesuatu yang masuk di tengah jalan itu bisa kita masukkan gitu. Jadi kita tidak kaku, masih ada ruang untuk itu. Jadi secara overall oke. Jadi tinggal ketajaman analisis saja saya kira dan pilihan metodologi yang tepat. Tinggal ditunggu sama Bang Yudi ini kan. Iya. Cuman soalnya ini semestinya BP3KB ada ini, karena kemarin terakhir informasinya sudah sangat siap. Tapi ada juga catatan bahwa ya kalau bisa tahun ini, jangan menunggu tahun berikutnya begitu, karena akan ada proses. Nah, kita ke diskusi dulu ini terkait hal ini juga. Tadi Dr. Jurjan mengatakan ada banyak kasus, ada banyak temuan yang kita tahu bahwa ini fenomena gunung es yang muncul saja, yang dilaporkan saja, tetapi yang kemudian atau di dinas di unit PPA Satreskrim Lombok Timur itu yang terlaporkan dan ditangani. Banyak sekali yang kemudian tidak jadi dilaporkan, yang selesai dimediasi, dan yang tidak yang ditutupi. Banyak sekali. Karena ya saya juga di media banyak mengetahui, karena banyak sekali
hal ya, kalau variabel yang menyebabkan penutupan itu. Salah satunya misalnya yang sering ya marwah desa, ya kan, marwah desa. Jadi kalian kepala lingkungannya menutupi nanti rusak nama desa kita di endus gitu. Nah, banyak sekali pasti di HIMSI menemukan itu. Ada beberapa mungkin yang ditangani selama ini begitu. Apakah mungkin ada masukan juga terkait dengan temuan-temuan dari HIMSI juga untuk menguatkan naskah akademik? Kaitannya dengan persoalan perlindungan ya atau pemberdayaan perempuan dan anak itu memang kasus-kasusnya itu bersifatnya itu pasti akan diserang itu adalah sisi psikologisnya gitu. Sehingga masalah-masalah yang kita temukan biasanya itu nggak bisa langsung kita ketika ketemui terus tangani cuma sehari aja itu langsung selesai permasalahan. Sehingga dalam penanganan kasus itu butuh sekali itu adalah bagaimana kita menangani kasus bukan hanya secara individual ataupun korbannya itu sendiri, tetapi secara komunitasnya, keluarga ataupun stakeholder yang bisa menguatkan di sana gitu. Itu yang mungkin kurang kerjasamanya antar secara komunitasnya itu. Tapi mungkin kalau kerjasama selama ini. Iya, tapi kalau secara kekeluargaan ataupun itu mungkin ada. Makanya kan beberapa kan yang paling sulit kita tangani itu yang seperti yang tadi dikatakan, misalnya nanti nama desanya jelek atau bagaimana, itu juga akan mempengaruhi penanganan kita. Apalagi misalnya ada tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang dihormati di sana, dan itu yang paling dikuatkan atas pandangan-pandangan masyarakat di sana. Itu juga tatkala kita ingin masuk juga memberikan penyuluhan ataupun informasi terkait dengan bagaimana kita melindungi kasus ataupun korban dari anak ataupun perempuan itu juga terkadang sangat sulit untuk kita masuk seperti itu, karena dia ada pandangannya sendiri nih, secara tokoh agamanya, secara tokoh masyarakatnya gitu. Sehingga yang paling penting adalah di sini bagaimana kita bisa bekerja sama secara komunitas gitu. Jadi kita harus libatkan nih di antara menyadarkan di pihak desanya itu bagaimana pentingnya terkait dengan melindungi warganya, baik itu perempuan dan anak gitu, terutama terkait dengan kasus-kasus yang tadi yang disampaikan. Mungkin di Lombok Timur banyak sekali Ibu terkait dengan kasus pernikahan dini. Sebenarnya kan yang saya pahami pemerintah itu bukan melarang orang untuk menikah gitu. Hanya saja di sini kan pemerintah itu kenapa dia atur terkait dengan undang-undang terkait dengan pernikahan itu adalah bagaimana menyelamatkan generasi gitu atau menyelamatkan kondisinya. Karena kalau anak yang di bawah usia itu menikah itu pasti ada pengaruh-pengaruh secara psikologis ataupun secara fisik, kesehatan fisiknya. Karena itu belum siap gitu. Terutama misalnya terkait dengan kematangan emosional kalau secara psikologis gitu. Sehingga terkait dengan banyaknya kasus istilahnya KDRT, perceraian, karena itu belum siap secara mental ataupun secara emosionalnya itu. Sehingga tatkala misalnya ada permasalahan terkait dengan finansial misalnya, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan bisa jadi nanti KDRT kah, atau mungkin bisa jadi kita tinggal bareng sama keluarga ataupun orang tua juga. Kesiapan-kesiapan itu harus dipersiapkan gitu, terutama untuk pernikahan dini. Makanya ya, kita lebih menyoroti yang tadi bahwa selama ini ada kesulitan dalam psikolog ya atau psikolog kita melakukan pendampingan psikologi terhadap korban kekerasan, baik itu perempuan dan anak. Ada kesulitan di mana ada dibutuhkan peran-peran, terutama tentu UPTDPPA, ada dari unit reskrim, ada dari komunitas dan kelompok di masyarakat itu. Di sini juga di dasar ini saya melihat ada pendataan organisasi-organisasi perempuan di Lombok Timur yang kita tahu, mohon maaf tidak banyak yang bergerak untuk itu gitu kan. Banyak sekali organisasi itu, tetapi gerakannya tidak terlihat. Saya tidak tahu apakah memang diam-diam atau memang tidak bergerak komunitas-komunitas ini yang dibutuhkan seperti itu. Nah, sejauh ini itu apakah memang tidak ada sama sekali atau hanya kesulitan begitu, hanya kesulitan menemukan relasi-relasi yang dibutuhkan tadi untuk melakukan pendampingan, untuk ideal ya, pendampingan yang ideal tadi. Sebenarnya kan beberapa anggota kami di
Himpunan Psikologi Indonesia juga kan ada yang sebagai tenaga ahli dalam penanganan kasus-kasus gitu. Makanya biasanya kita jalannya itu ini kerjasama dengan DPA2KB masing-masing PTD gitu sudah ada kerjasama kayak gitu. Bahkan ini HIMSI-nya dengan atau individu-individu? HIMSI kebetulan HIMSI sudah bekerja sama secara MOU dengan Dinas Sosial dan juga DPA2KB provinsi gitu terkait dengan penanganan apapun ketika misalnya tenaga psikologi dibutuhkan sama dinas terkait dengan apakah itu penyuluhan, penanganan kasus ataupun apa. Yang jelas di sini biasanya kita ada terima surat dari dinas terkait ketika membutuhkan sesuatu. Hanya saja beberapa anggota kami kan juga ada yang sudah bertugas di di DP juga masing-masing kabupaten gitu yang tatkala menangani kasus juga dimudahkan gitu karena sudah ada jalannya di sana, udah ada kerjasamanya dengan pihak pemerintah, pihak dari masyarakat di sana juga itu sangat membantu sekali. Tetapi tadi dikatakan ada persoalan juga ketika berada di sana. Persoalannya itu ketika misalnya kita nangani langsung secara mandiri. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah istilahnya kayak sound dulu ke kepala desa, kemudian ke pihak tokoh masyarakat yang ditokohkan, itu juga sangat memudahkan. Yang penting kita langsung ke sana dulu, membicarakan terkait dengan pentingnya untuk penanganan kasus-kasus tatkala kita menemukan ada kasus kekerasan kah terhadap anak ataupun terhadap perempuan. Sebelum ke Ibu, saya kembali ke Dokter yang tadi menarik juga. Ini apakah bisa juga menguatkan? Artinya kan ada satu urgensi juga di sana bahwa meskipun sudah ada MOU, tetapi kan ini personilnya terbatas, kekuatannya terbatas. Mungkin nanti juga Bang BPD bisa menguatkan. Saya ingin ke sini dulu. Ada yang bisa menguatkan tidak dari kondisi yang dijelaskan tadi? Saya pikir juga masyarakat Lombok Timur mungkin memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri tentang sepertinya butuh dinas pelayanan yang lebih besar masif gitu daripada hanya sekedar. Nah itu dia. Pertama tadi ada ganjalan-ganjalan yang psikologi di luar, misalnya psikologi orang lain. Kan ini cara kerja yang tidak adil dalam proses rehabilitasi sosial. Sangat tidak adil. Yang kita pertimbangkan itu kok rasa malu orang lain. Ada orang yang ditokohkan atau ada orang yang dihormati di tempat itu misalnya. Tapi korban psikologis si korban itu kan tidak dipertimbangkan. Satu hal ya. Jadi ada ketidakadilan dalam konteks itu, dalam kasus itu. Gara-gara kita menghargai seseorang atau beberapa orang dengan apa segala macam, lalu kita mengorbankan perasaan orang lain. Ini yang membuatnya menjadi menjadi gunung es. Oh kemarin kasusnya tidak jadi di ini, besok akan terulang lagi. Karena ada tokoh di situ misalnya. Jadi makanya saya list pernyataan saya payungi dengan mengatakan prinsip keadilan. Ini tidak adil jadinya kan. Psikologi orang lain yang dipertimbangkan ketimbang psikologi korban. Satu. Yang kedua, soal jumlah misalnya. Kita tidak bicara kuantitatif. Dalam konteks ini kita tidak bicara kuantitatif. Karena teman-teman di HIMSI itu kan ekspertisnya yang kita butuhkan, bukan jumlah personalnya dalam hal menangani kasus. Nah, justru yang punya otoritas itu adalah dinas terkait. Gitu. Ini yang harus banyak. Ini yang bukan harus banyak, dia harus punya kekuatan. Kekuatan struktural, kekuatan policy gitu ya. Dia punya kekuatan struktural, dia punya kekuatan policy. Karena mohon maaf, institusi kita kan status quo. Kalau eselonnya di bawah eselon yang ini, ya mohon maaf beberapa kali saya menghadiri ikut dalam satu ini oleh pimpinan tertentu di instansi tertentu dikatakan ini yang datang ini eselon berapa, jabatannya apa, kalau eselonnya apa berapa dan segala macam kan kursinya nanti akan difasilitasi di mana kan begitu. Tentu haknya ngomong keluasannya, fleksibilitasnya, otoritasnya untuk menyampaikan ide gagasan itu atau ini kan menjadi sangat terbatas juga gitu.
Maka selain untuk mendorong proses ini bisa punya akselerasi, ya, akselerasi dan hamparan agenda yang luas, ya secara struktural juga penting. Gitu. Nah, soal naskah akademik, lalu apa segala macam, ini kan kebutuhan-kebutuhan yang memang persyaratan itu harus administrasi dan akademik dibutuhkan. Dan ini sudah bagus saya kira. Naskah akademik sudah bagus, tinggal ditambah ketajaman analisisnya apa segala macam, pilihan metodologi yang tepat, saya kira itu. Nah, tadi ini kembali ke Ibu Kepala, apa saja kendala teknis yang selama ini ditemukan lah. Artinya selama kalau kita menganggap bahwa hari ini PPA belum memiliki keterbatasan karena memang diikuti oleh eselon tadi, mungkin ada yang secara teknis bisa dijelaskan.